ikut P3K, Pak. Itu tidak ada, Pak, informasinya seperti itu, Pak. Kami yang umurnya di bawah 35 berpikir, oh ini ada ini CPNS, berarti kami ikut tes CPNS, Pak. Kalau tidak, kami tidak bisa ikut, Pak, P3K. Setahu kami, Pak, yang dari puskesmas kami pemberitahuannya, Pak, yang ikut tes P3K itu yang masuk database, Pak. Sedangkan yang tidak masuk database itu tidak terdata, Pak. Jadi makanya kami memilih untuk tes CPNS. Apa salah kami, Pak? Gak ada salah kami, Pak. Kami ikut CPNS, Pak. Nah, setelah itu kami melakukan itu. Setelah kami tes CPNS, Pak, akhirnya keluarlah tes P3K tahap 2, Pak. Di situ, Pak, yang honorer 2 tahun lebih, Pak, terdata semua, Pak. Hanya ikut seleksi kemarin mayoritas formalitas saja, Pak. Mereka lulus semua, Pak. 2 tahun lebih mereka, Pak. Sedangkan kami yang 10 tahun mau jadi apa kami ini, Pak? Tolonglah, Bu, Pak. Tolonglah kami ini, Pak. Tolong usulkan kami menjadi P3K baru waktu. Regulasi lagi, Pak. Data ulang kami ini, Pak. Bahwa kami itu ada di sini, Pak. Ada di sini, Pak. Bukan kami tidak ada, Pak. Tolong, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Eni. Mungkin masalah yang lain? Pak, cukup ya. Saya kira harapan kita bagaimana untuk dapat memperjuang nasib ini. Tentu kita butuh dukungan, support dari pemerintah daerah dalam kaitan ini, Bupati Musirawas dan saya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Musirawas. Apapun yang harus saya lakukan untuk ada, saya siap. Tapi kita harus, karena ini pemerintah daerah, artinya Bupati, harapan saya kita Pak Sekda berhasil atau tidak itu proses. Tapi ada tindakan kita ataupun dukungan kita terhadap nasib mereka. Ya jujur, miris kita melihat seperti ini. Apalagi yang tadi Bapak tadi sudah 50 tahun. Sebenarnya apalagi yang mau diharapkan. Tapi ini hak mereka. Mereka sudah mengabdi, sudah berbuat untuk Musirawas ini. Kita tidak membedakan dinas-dinas lain lah, tapi semuanya sama. Harapan sangat besar. Dan saya mengajak semua di sini, Pak Sekda dan semua kawan-kawan honorer non database, kita tidak mengungkit masa lalu lah, karena saya tidak tahu apa-apa ini, karena ini sudah terjadi di Indonesia isu ini. Artinya siapa yang mau disalahkan, susah gitu. Kalau kita mau menyalahkan, mempersoalkan regulasi, peraturan, artinya berlarinya ke petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kita bagaimana ke depan biar nasib ini bisa diperjuangkan, itu yang kita sekarang ini sepakati bersama, bagaimana memperjuangkan nasib kawan-kawan. Nah, ketika mempersoalkan tidak selesai, jangankan di kamu, deh, ajudan aku, sopir aku tidak terangkat. Kalau mau jujur aku marah. Sudah 6 tahun, 7 tahun mereka mengabdi di DPRD Musirawas. Tapi apa boleh buat? Saya ketika memang itu aturan. Kalau mau marah, marah. Orang melekat yang saya. Sekarang saya tidak ada sopir, tidak ada juga. Dan itu hak protokoler saya, bukan mengada-ngada. Tapi apa boleh buat? Cuma saya mengajak pada hari ini kawan-kawan yang hadir, Pak Sekda, saya kira kepada siapa lagi mereka mengadu di Musirawas ini, kalau bukan kepada kita. Tapi mohon maaf deh, kami juga berjuang ini masih ada di atas kami. Kadang-kadang suara kita ini sudah habis berteriak. Seperti saya melihat jalan kita di Musirawas Sekayu, sudah habis berteriak.
Kepada siapa lagi berteriak? Mungkin mereka terlalu jauh ketika tidak mendengar suara kita, mungkin itu. Pada hari inilah kita, bagaimana Pak Sekda, kita mencari solusi. Bagaimana bentuk dukungan kita? Bagaimana bentuk perjuangan kita? Ya kita, hasilnya kita dari proses. Tapi ada bentuk dukungan kita, bentuk perjuangan kita. Tapi kalau kita mendiamkan, ya sama saja kita membunuh masyarakat kita sendiri. Harapan saya memang seharusnya ada Ibu Bupati bersama kita. Dan mungkin nanti Pak Sekda bisa menyampaikan, dan kalau memang memungkinkan Pak Sekda berikan waktu, fasilitaskan waktu kepada mereka untuk bertemu dengan Ibu Bupati. Karena inilah tempat pengaduan kita terakhir di Musirawas. Nah, saya minta kita Pak Sekda fasilitasi mereka, biar mereka menyampaikan harapan mereka, keluhan mereka, keinginan mereka. Dan mereka ini sudah mengabdi di Musirawas. Artinya wajar kita memperjuangkan mereka, wajar kita berbuat untuk mereka. Dan kewajiban untuk kita masyarakat Musirawas. Jadi mungkin itu dulu pengantar saya ya. Dan mungkin Pak Sekda atau ada OPD lain yang berkaitan bisa menyampaikan. Dan pada intinya Pak Sekda, ayo kita cari jalan untuk memperjuangkan ini. Hasilnya nanti. Tapi ada itikat baik kita dulu, ada keinginan kita dulu untuk memperjuangkan hasil mereka. Saya kira Pak Sekda untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, mungkin ada hal-hal bisa untuk kita bersama, untuk kebaikan, untuk harapan kita bersama. Silakan Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Musirawas, Bapak Insyaallah, rekan-rekan Ketua OPD yang mewakili bagian, adik-adik kami, warga Musirawas dan Atas Lubuk Linggau yang telah mengabdi di Musirawas. Mungkin kami atau kita semua sepakat tidak perlu lagi membicarakan regulasi, dan insya Allah semua kita ngotok masalah regulasi Pak, baik membaca, mendengar ataupun menonton di media dari para petinggi-petinggi negara terkait dengan P3K. Yang perlu kita cari adalah bagaimana solusi nasib dari adik-adik sekalian yang telah mengabdi begitu lama, namun dengan regulasi peraturan yang ada sehingga tidak terjaring terekrut menjadi P3K atau P3K pada waktu. Satu, pertama-tama kita menyadari, bukan lempar batu, pengumuman dari pusat selalu berubah-ubah, bertambah-tambah, berkurang dan sebagainya. Ini tadi disampaikan, kami tidak tahu karena datang juga susulan seperti tadi. Sudah ikut karena honorer, formasi tes ASN itu ada 2, CPNS dan P3K. Ikut CPNS dan lulus, tidak bisa lagi ikut P3K. Dengan alasan, dengan informasi, dengan fakta, akun sudah terpakai dan terkunci. Kan itu. Begitu juga syarat-syarat yang tidak lengkap dari pusat yang diteruskan ke daerah, sehingga daerah pun dia tidak meneruskan atau inisiatif menambah mengurang. Baru kemudian ada lagi penambahan syarat-syarat dan sebagainya. Kemudian daripada itu Bapak Ibu sekalian, yang sekalian kami hormati, upaya yang telah kami lakukan. Kami melaporkan semua perkembangan yang ada di daerah terkait P3K ke Ibu Bupati. Walaupun kadang-kadang secara fisik beliau melaksanakan tugas di berbagai daerah, kami semua terbiasa melakukan segala sesuatu pakai handphone, WA maupun telepon, dan selalu direspon beliau, dan kami diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah. Langkah yang sudah kami ambil adalah atas perintah Ibu Bupati, dan langsung Ibu Bupati menandatangani surat 10 Maret 2025, kemudian surat 26 Agustus 2025, yang isinya pertama kami minta Kemenpan RB
agar terhadap adik-adik kami, anak-anak kami yang ikut CPNS kemudian tidak lulus, yang kemudian dinyatakan akunnya terkunci, itu kiranya bisa diikut sertakan mengikuti P3K pada waktu. Begitu juga kami menyurati setelah Maret, kami juga Agustus kembali menyurati. Kami mengikuti terus perkembangan dinamika yang ada di daerah kita khususnya maupun daerah lain. Kami juga meminta terhadap honorer atau non ASN yang lebih dari 2 tahun namun tidak masuk database, juga kami minta untuk bisa diterima sebagai calon P3K pada waktu. Itu sudah kami lakukan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, adik-adik, itu upaya yang sudah kami lakukan atas perintah kami melapor dan atas perintah Ibu Bupati. Semua kita ada di hati, di otak, di mata Ibu Bupati, walaupun secara fisik dengan tanggung jawab yang besar sehingga tidak bisa selalu bersama-sama kita di sini. Tapi kami adalah staf beliau selalu menyuarakan apa yang menjadi keluhan adik sekalian. Jadi sudah 2 surat dan kami, kalaupun memang diperlukan lagi Pak Ketua, kalau kemarin ada adik kemarin didamping oleh kami dan P3K perwakilan yang 3K kemarin, didamping oleh kami dari Pemda, dari BKBC atau dari tidak? Maaf, tidak Pak. Nah, oke. Tidak didampingi. Kami mencoba kali berikutnya, tadi kami sudah lakukan dan kami juga sudah konsultasi secara fisik dengan para pejabat di baik Kemenpan RB maupun dari di BKN terhadap hal-hal yang sudah kami surati maupun mengulangi surat kami untuk menanyakan tindak lanjut dari permintaan kami. Nah, sampai hari ini termasuk berbagai daerah juga mempertanyakan hal yang mirip atau sama, juga tidak mendapat jawaban secara terus masing-masing, dan juga tidak ada surat tindak lanjut perintah tindak lanjut sebagaimana permintaan kami bersama juga kabupaten kota provinsi di daerah lain. Kami siap, adik sekalian, kami tanggung 2 orang biaya bersama-sama kami. Kalau kemarin kami belum katakan, kami tanggung, tapi maksimal 2 orang yang bisa kami akomodir. Kami akan patungan dan kawan-kawan. Ketika beda 2 orang, mohon maaf ya dia sendiri atau cari bersama kami. Agendakan, jadwalkan, kami akan bersama-sama. Mungkin ada yang perlu kita sarankan pada saat menghadapi untuk tidak perlu merubah dan merubah regulasi di pusat. Kita minta agar kiranya terhadap kita yang non ASN tidak masuk database, juga tidak masuk dalam calon P3K pada waktu, kiranya dibuka peluang berdasarkan urut kacang masa bakti minimal 2 tahun dan seterusnya, mulai dari 25 tahun sampai dengan 2 tahun setengah misalnya, itu urut kacang diterima untuk P3K pada waktu atau sebutan lain. Jadi secara administrasi kami sudah lakukan, secara fisik kami tim kepegawaian sudah konsultasi dan kami menawarkan sekali lagi 2 orang dari perwakilan Aliansi Honorer Non Database BKN itu kami biayai untuk 2 orang bersama-sama kami. Solusinya kita menyarankan yang lebih dari 2 tahun tidak masuk database itu bisa kiranya direkomendasikan untuk menjadi peserta P3K pada waktu di kabupaten. Jadi kita berbagi tembas peraturan sama-sama kita ketahui, pernah kita baca dan sudah kita dengar, dan bahkan ada sudah konsultasi audiensi di Pemda Pusat yang intinya tidak begitu greget bagaimana menjamin adik-adik ataupun semua warga honorer non database Republik ini untuk mendapat peluang yang sama
seperti junior yang kebetulan hanya lebih 2 tahun memenuhi syarat, tapi tidak selama rekan-rekan di sini yang belasan tahun bahkan sudah mengabdi. Jadi itu tanggapan kami. Yang pasti Ibu Bupati mendengar rintihan keluh kesah adik-adik, makanya melalui surat sudah kami layangkan Maret dan Agustus, dan kami juga secara fisik konsultasi di Kementerian Kemenpan RB maupun BKN juga kami lakukan untuk mencari solusi, karena ketika tidak ada regulasi yang mengatur, yang mengizinkan pembayaran akun uang negara dikeluarkan, itu akan menjadi masalah hukum adik-adik. Misalnya daerah dengan kemampuan keuangan yang banyak, inisiatif semua direkod dan dibayar, sementara syarat dibayar itu ada syarat-syaratnya. Nah, ketika itu dibayar, maka daerah, kepala dinas sampai ke bupati itu bermasalah hukum. Itu juga mohon dimaklumi. Tidak bisa kita inisiatif tanpa dasar regulasi yang memang mengizinkan, membolehkan. Bahkan di tata kelola keuangan, untuk pembayaran tenaga honorer itu mata pasar, mata rekeningnya pun sampai dengan setelah ini akan ditiadakan, diganti dengan bukan diganti, masuk pembelanjaan yang tidak direkomendasikan, dan apabila itu dikeluarkan dengan tidak ada mata pasar yang mendukung, maka itu akan ditemukan BPK, bahkan minimal mengembalikan, bisa-bisa juga ke ranah hukum ketika ada inisiatif yang tanpa aturan yang membolehkan. Kami kira itu ada sekali kami hormati. Kami ulangi lagi, kami menyiapkan waktu yang tepat bersama adik-adik. Kami biayai 2 orang untuk bersama-sama kita konsultasi ke kementerian yang kita anggap bisa mencari solusi kepada kita. Atau bila perlu kita selain kementerian, kita ke DPR RI yang membidangi penanganan P3K dan sebagainya. Kami kira demikian Pak Ketua, kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Artinya pemerintah Kabupaten Musirawas selama ini dari penjelasan Pak Sekda sudah melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan hak kawan-kawan ini untuk menjadi P3K. Tapi inilah hasilnya. Tadi disampaikan sudah 2 kali berkirim surat ke Kementerian Kemenpan RB, tapi itulah hasilnya sekarang yang terjadi. Nah, tadi ada bukan tawaran, ya, inilah bentuk dukungan bahwa Pak Sekda tadi mengajak untuk bersama-sama dengan 2 orang dibiayai oleh Pak Sekda atau pemerintah kabupaten yang biayai mandiri, 2 orang untuk bersama-sama ke Kemenpan RI lagi, termasuk mungkin ke DPR RI yang membidangi tentang kepegawaian ini. Nah, ini yang dapat disampaikan oleh Pak Sekda. Tapi saya menyarankan Pak Sekda tetap ada surat lagi kita menindaklanjuti hasil pertemuan kita, dan akan kita pertanyakan ketika kita mungkin kalau memang sepakat waktu kita hadir bahwa kita sudah bikin surat tanggal sekian, mungkin sehabis dari sini kita langsung ya, Ketua. Kami menyurati Kementerian Kemenpan RB tanggal 26 Agustus itu tindak lanjut dari audiensi di sini 25 Agustus. Jadi di sini keluar dari ruang ini Kepala BKPSDM bersama kawan-kawan lain langsung menindaklanjuti melalui surat. 25 pertemuan, 26 kita menyurati Kemenpan RB. Terima kasih. Ada pembalasan surat, ada balasan itu surat. Harapan kami Pak Sekda selepas ini juga, artinya besok kirim juga. Nah, tinggal kita kalau memang ada sepakat tadi ajakan Pak Sekda diwakili oleh 2 orang
dan Pak Sekda yang biayai untuk berangkat ke Jakarta mempertanyakan surat kita selepas rapat ini dan apa solusi-solusinya. Kemungkinan ada yang hal cari jalan keluarnya. Nah ini yang bisa disampaikan oleh Pak Sekda sekarang. Tapi kalau memang sepakat mau berangkat Jakarta lagi, Pak Sekda 2, saya tambah 2. 4. Saya terima sesuai syarat saya kemarin kalau memang jadi berangkat. Jangan menjadi fitnah. Lagi kamu nyuruh Jando berangkat dengan guru, masalah ya. Bukan guyon, tapi sebenarnya kan. Artinya yang memang yang bisa ya bisa waktunya dan bisa tidak ada masalah. Jadi itu yang dapat disampaikan sekarang dari Pak Sekda. Silakan kalau memang ada tanggapan kami persilakan. Baik Pak, saya mau menambahkan Pak, sekarang itu kita itu harus samakan satu persepsi Pak, bahwa kami itu yang honor non database yang lebih dari 2 tahun Pak. Jadi tidak ada lagi yang gagal CPNS, PMS ataupun yang tidak ada formasi. Tolong usulkan kami Pak, data uang kami Pak. Kami emang benar-benar ada di sini Pak. Kami emang honor di sini Pak. Tapi tetap mengingat yang Maha Kuasa. Jadi permintaan mereka nih Pak Sekda, tidak ada lagi namanya gagal CPNS ya. iya Pak, jadi satu Pak, jadi emang honorer non database yang lebih dari 2 tahun Pak. Nanti dirubah juga kamu dulu ya. Iya Pak, nanti dirubah Pak. Kamu gagal CPNS ya. Iya, ini banyak Pak yang itu Pak MTM juga kan. Nanti kita sepakati ya, yang diperjuangkan ini Yang honorer lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Nah untuk didatakan ya. Iya Pak. Jadi sekali lagi keputusan itu pemerintah pusat ya, bukan kami. Kalau pemerintah kabupaten saya bisa menekan atau memaksa pemerintah kabupaten untuk mengakomodir. Tapi karena ini pemerintah pusat, namanya kita usulan. Dan jangan sampai beranggapan apapun bisa diputuskan oleh kami. Kami jadi salah, ini membantu adik-adik, kawan-kawan, tapi kami jadi salah. Tapi kalau pemerintah kabupaten saya memastikan, nama Palu dibilang aku kembali ke Oma kabupaten sekarang. Nah, tapi ini pemerintah pusat yang presiden kan. Nah, tapi kalau ini kabupaten, apa ada kabupaten? Kembali ke bawahnya baru ke kabupaten negara. Nah, tapi ini tidak bisa kan? Ya. Tapi jangan sampai kami disalahkan kan. Nanti kami sudah bersama-sama ikut memperjuangkan seolah tumpuan ada di kami. Padahal kami membantu berjuang ya. Tolong ya, jangan sampai disalahkan. Kalau saya mau sampai disalahkan ya, untuk apa kami memperjuangkan? Karena saya setiap kali memperjuangkan permasalahan, saya belum tahu hasilnya apa. Tapi prosesnya yang saya lakukan dulu. Karena ada kata-kata ya, hasil tidak akan mengikuti proses kan. Ya, tapi ini yang kita minta, saya proses ini harus kita perjuangkan dulu. Hasilnya apa kita tidak tahu. Tapi kalau prosesnya tidak kita perjuangkan, kita tidak akan dapat hasil. Jadi kalau memang masih ada lagi tambahan yang lain, Pak dari OPD atau dari yang lain? Pak, mau nambahkan lagi ya Pak? Ya. Ini tanggal 19 September 2025 itu Pak ada surat dari Menpan RB Pak. 19 September? Iya. Baru? Ini 17 September? Ini, iya Pak. 19 Dua nanti kita terima. Iya. Iya, suratnya nanti tanggal 19 Pak, ini udah ada edarannya Pak. Surat edaran, nanti akan keluar surat edaran. Tanggal 19 September Pak. Nah kalau memang kita menantikan 19 September dulu artinya ya. Berarti kan ada waktu untuk kami Pak, ibaratnya bisa kami diusulkan di tanggal segitu Pak, maksudnya tuh Pak. Di tanggal 19 September itu kan ada surat itu untuk daerah-daerah kan. Nah untuk mengusulkan pengadaan ketika kapan waktu Pak. Berarti kan kami masih bisa diusulkan di situ Pak. Saya gini ya, sebelum melihat fisik suratnya, kita belum tahu karena 19 tahun udah baru keluar. Kok bisa kamu benarkan kan? Sudah ada. Ini baru 17 September Pak. Keluarnya tuh tanggal 15 September Pak. 15. Untuk pertemuannya itu tanggal. Coba sampai kami, biar kita bisa menganalisa bersama. Dibacain dulu. Dibacain dulu. Oh.
Ini surat tanggal 15 September 2025. 15 Pak. 12 September. 15 di sini Pak. Di atas dulu. Oke lah. Itu surat dari Sukabumi. Bukan itu Pak. Masalah lagi. Sebentar Pak, coba kita kirim Ya, ini. ya, ya, Pak. Kita pahami bersama. Pelan-pelan Pak. Sabar-sabar. Ya, sabar-sabar. Oke, ini ada dari BKSDM biar bisa menjelaskan. Berapa nomor suratnya? Udah, nah silakan diambil dulu. Ya, ya, udah silakan. Sambil itu, kamu cari juga dari kamu. Silakan, Pak Diki. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua DPRD Kabupaten Musirawas, Pak Sekda, dan juga Bapak Ibu Kepala PD atau yang mewakili, dan seluruh rekan-rekan tenaga honorer yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi mungkin terkait dengan masalah undangan tanggal 19 September ya, 19 September yang ada dilaksanakan di Hotel Grand Site Jakarta yang di Sudirman, Kapolri Kavel 86 karena Tangsin Tanah Abang Jakarta jam 9. Itu memang ada undangan. Ini kami bacakanlah, mungkin kami sudah ini kan kami sebutkan intinya ya. Dalam rangka pengadaan P3K pada waktu Kementerian Pan-RB akan melaksanakan kegiatan coaching klinik terkait pengadaan P3K paruh waktu serta pembagian keputusan Menteri Kemenpan RB tentang penetapan kebutuhan P3K paruh waktu. Bersama ini dengan hormat kami mengundang saudara, yaitu termasuk Pak Sekretaris Daerah Provinsi Kabupaten Kota. Jadi diundang pada kegiatan tersebut. Nah di sini sudah kami koordinasikan terkait dengan kegiatan ini. Bahwa ini coaching klinik yang termasuk dalam untuk yang 3194 usulan. Yang usulan sudah disampaikan oleh Pemkab Musirawas itu yang akan dibahas. Mungkin ada yang tertinggal atau apa yang mungkin begini, itu yang akan dibahas pada saat coaching klinik nanti. Jadi mungkin terkait permasalahan ini, permasalahan Bapak Ibu sekalian, ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekda nanti, itu mungkin ada tersendiri akan mungkin audiensi mengajak rekan-rekan sekalian khusus untuk membahas yang honorer yang tidak bisa diusulkan di dalam untuk di Musirawas maksudnya di 3194 ini. Jadi terkait undangan itu khusus untuk membahas 3194 yang sudah diusulkan oleh Pemkab Musirawas. Nah, sekali lagi itu yang pertama, yang mungkin selanjutnya yang kami sampaikan di sini seperti mungkin tambahan dikit Pak, mungkin tambahan dikit untuk rekan-rekan seluruh hal ini ya. Pada prinsipnya sudah disampaikan oleh Pak Sekda tadi, kami juga dari BKPSDM itu memantau terus perkembangan dari nasib dari rekan-rekan honorer yang ada di depan kami ini. Seluruhnya dapat mulai dari pengumuman di tahap 2. Di tahap 2 itu kita mempertanyakan terhadap Menpan RB dengan surat yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda tadi di 10 Maret 2025. Setelah ada pengumuman pembukaan tahap 2 penutupan itu kita pertanyakan ya, karena memang ada yang masuk non ASN yang masuk database yang ikut tes CPNS itu bisa
Sedangkan kenapa non ASN yang tidak yang masuk database itu tidak bisa? Itu yang terus kita sampaikan ke Menpan RB. Dan ini seperti mungkin sudah ke Jakarta kemarin sudah tahu bahwa permasalahan bukan hanya di Musyawarah, tapi sudah se-Indonesia. Jadi ini kami pantau terus. Mungkin ya setiap hari kami tanyakan ini ini bagaimana nasibnya seperti ini. Karena ya mungkin ada sebagian yang mungkin ada staf saya juga ya, ada staf saya juga ini yang bertanya terus pada kami terhadap permasalahan ini. Ya, kami pertanyakan terus, bukan hanya itu. Jadi kami ingin sebenarnya untuk di Musyawarah ini ya tidak ada lagi yang tidak diusulkan. Tapi mungkin seperti kata Pak Sekda, mungkin karena seluruhnya kita tahu bahwa regulasi kita sudah mengetahui sepenuhnya. Bukan kita tidak ada empati, bukan kita tidak bersimpati kepada rekan-rekan ini, ya tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan terus didobrak dengan adanya bukan hanya ini, dan terakhir mungkin tanggal 25 Agustus kemarin sudah ada audiensi juga yang difasilitasi oleh Pak Ketua DPRD. Kemarin Pak Kapan juga hadir pada ini, dan besoknya kita langsung tidak lanjuti. Lanjuti untuk mengusulkan ini sebelum proses pengumuman yang di tahap yang untuk pengusulan untuk PP3 kapan waktu ini disampaikan oleh sebelum keluar. Itu sudah kita usulkan dengan harapan Bapak Ibu juga bisa ikut prosesnya dengan P3K honorer yang untuk sudah memenuhi syarat untuk menjadi P3K paruh waktu. Tapi sampai saat ini pun Saya kira cukup Pak. itu belum bisa keluar ini. Nah saya tadi sudah menyimpulkan tidak mempersalahkan yang lama ya. Jadi tidak ada lagi pembelaan lah. Kita sepakat ke depannya bagaimana untuk menjual mereka. Siap. Saya sudah memutuskan, tidak lagi masalah yang kemarin. Kita tidak tahu masalah. Kalau kemudian data salah kita, Sumsel 5.000, Musyawarah 200 sekian. Tapi saya tidak masalahkan lagi itu. Jadi bagaimana menjual mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat ya, jangan lama-lama kita ini menyelesaikan masalah. Jadi sepakat ya, sesuai dengan ajakan Pak Sekda, kita berangkat ke Jakarta menemui Kementerian Menpan, RB, dan mungkin juga kalau memungkinkan kita ke DPR RI. Nah, tapi tanggalnya apakah kita menentukan hasil dari tanggal 19 dulu? Mungkin Pak Ketua, tanggal 19 ini dan beberapa dari kami akan hadir di klinik. Ini forum ini pun materi forum ini tidak forum ini juga akan bawa ditambah hal-hal lain terkait dengan P3K ataupun non ASN. Nah, pasca setelah pulang kami dari kegiatan proses politik ini, kita ketemu perwakilan untuk kita diskusikan. Nah, setelah kita diskusikan, kalau memang besok atau lusa atau 2-3 hari berikutnya, kita sama-sama berangkat. Jadi setelah tanggal 19. Kita simpulkan ya. Satu tadi saya lupa Pak Sekda, satu permintaan mereka kita sepakati yang diusulkan honorer yang lebih dari 2 tahun. Ya, oke itu Pak Sekda kita sepakati bersama. Satu kesimpulan kita rapat pada hari ini. Kedua, tanggal 19 September pemerintah Kabupaten Musyawarah undang ya untuk mengikuti rapat di Kemenpan. Nah, sepulang dari itu akan mengundang kita lagi untuk menyampaikan hasil dari pertemuan itu. Nah, kemudian dari hasil pertemuan itu kita bertemu lagi. Kalau memang mau seperti ini, saya menyiapkan fasilitas DPRD seperti ini lagi. Nah, dari pertemuan lagi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sepakati nanti ke depannya. Tapi kita berharap, berdoa mudah-mudahan tanggal 19 ini Pak Sekda membawa oleh-oleh yang baik. Itu harapan kita.
Sepakat kan? 3 poin tadi ya. Mungkin Pak Ya, Ketua, ya. untuk diskusi ataupun penyampaian informasi pasca tanggal 19, kami kira tidak perlu sebenarnya misalnya 2 atau 3 atau 4 orang kandidat yang akan ke Jakarta. Karena masing-masing kita ada tugas, Pak. Kawan-kawannya ada yang guru, ada tenaga kesehatan, ada di berbagai instansi. Cukup 4 orang saja, nanti diskusikan kita. Ketua Dewan dengan Sekda bisa staf dengan staf. Untuk sikap Itu dari Pak Sekda ya. Saya tidak memutuskan itu karena itu tidak berbiaya. Kalau berangkat Jakarta saya putuskan cuma 2 saya sanggup. Nah, kalau kamu mau rame-rame silakan. Karena ini paripurna ini saya rombak, ini sakral harusnya paripurna. Tidak boleh ada acak-acak seperti ini. Tapi demi masyarakat saya buka. Jadi Pak Sekda nanti sepulang dari Jakarta masuk Pak Sekda mengundang perwakilan untuk dapat menyampaikan hasil dari Jakarta tersebut. Apakah sepakat cukup 4 orang? Seluruh? Apa kamu udah boleh coba tak sih? Ya sudah, keluar tenang dulu. Iya, itu satu-satu. Artinya yang jelas, artinya Pak Sekda kita sepakati pertemuan kembali di DPRD Musyawarah ya. Apa mau dikatakan Bupati? Pertemuan pulang dari Jakarta? boleh. Kalau bisa kami Bupati. Mana buku dan disingkat apa di situ? Dua-duanya fasilitas pemerintah yang untuk melayani melayani masyarakat. Kamu disikat baca dulu kamu di situ dah. Di sini lah, kita tuliskan di sini. Sini memulai, sini mengakhiri ya. Jadi kita sudah ada beberapa kesimpulan dan mudah-mudahan kesimpulan ini bisa membawa hal yang baik sesuai harapan kita. Pertama, kita sepakati yang diusulkan untuk menjadi P3K itu yang sudah lebih dari 2 tahun. Ya. Kemudian kedua, bahwa akan diadakan pertemuan kembali seperti ini setelah Pak Sekda menghadiri pertemuan di Jakarta dan akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut. Mudah-mudahan ada hasil sesuai dengan harapan. Nah, kalau memang belum masih seperti ini, mungkin di rapat sesudah Pak Sekda dari Jakarta, kita akan apa yang harus kita lakukan ke depannya lagi. Itu ya, sepakat ya? Jadi, Mas Sekda. Izin Pak, ada satu lagi Pak. Izin satu lagi Pak menyampaikan dari instansi pendidikan Pak. Boleh, tapi jangan menurut saya nangis lagi ya. Tahan dengan nangisan. Nah, saya ulangi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Sekda dan Bapak Ibu semuanya, saya Blandina Neza dari instansi SDN Negeri Bukti Pancamden. Setelah saya dengar tadi bersama rekan-rekan, benar Pak bahwa di sini akan memperjuangkan honorer non database Pak. Tapi bagaimana dengan kami yang bekerja di instansi pendidikan sudah lebih dari 2 tahun, kami belum masuk dapodik Pak. Mana suara rekan-rekan dari guru yang belum masuk dapodik bekerja di atas 2 tahun di sini banyak Pak. Sedangkan pangkalan data dan perjalanan data guru honorer itu masuk dapodik, kemudian dapat NUPTK, kemudian masuk database. Sedangkan kami tidak bisa, umur kami tidak bisa lagi mau ikut CPNS Pak. P3 tidak bisa ikut karena kami tidak masuk dalam data dapodik. Dan saya rasa atau sepengetahuan saya, maaf kalau saya salah, dapodik itu bisa dibuka dari daerah. Tolong didata ulang untuk kami khusus dari instansi pendidikan. Terima kasih Bapak. oke,
Dari Puskesmas Senggang Sakti Pak. Iya, tadi kenapa nggak sama? Beda Pak. Ya seharusnya disampaikan tadi. Saya sudah sepakat 2 tahunnya mana ini masalahnya. Mohon maaf Pak, mungkin karena kita berbeda instansi, kemudian juga kita tidak bertemu ya Bu. Saya yang dari tadi menyuarakan kan dari instansi kesehatan Pak. Sedangkan kami, pikiran kami tadi di belakang, oh sama, non database semua. Tapi setelah kami teliti kan, kami juga tidak tahu perjalanan data kesehatan bagaimana. Tapi kalau perjalanan data untuk guru itu Pak, kunci dan jantungnya ada di Dapodik. Saya belum paham ya, ini paham. Pusing, R3, R4, pusing. Sama banget. Terima kasih dari perwakilan dari pendidikan. Saya teknis dengan penjelasan dari Kadisdik dan lainnya diperhatikan oleh Sekretaris. Bu, coba kita dengar dari Kadisdik dulu ya, menanggapi dari itu tadi. Silakan Kadisdik. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Cirawas, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak PD, yang mewakili, Bapak Ibu sekalian, peserta atau non-ASN, non-database yang saya hormati. Izin Bapak meluruskan. Yang pertama terkait dengan hierarki yang disampaikan oleh Ibu ini, ya, bahwa untuk menjadi database itu harus melalui tahapan-tahapan. Itu tidak benar. Ya. Beda persoalannya, Pak Ibu. Jadi kalau terkait dengan Dapodik atau untuk masuk seorang guru ke database data Dapodik, itu memang beberapa tahun ini ditutup. Alasannya memang ada edaran dari Kemenpan RB bahwa untuk tidak menambah tenaga honorer di sekolah atau di satuan pendidikan negeri, itu memang kami dilarang untuk membuka database atau memasukkan tenaga honorer baru ke database itu, ke Dapodik maksud saya. Sehingga memang, dan ini sebenarnya tidak menghalangi meskipun tidak masuk data Dapodik, ketika memang yang bersangkutan sudah masuk dalam kategori honorer yang 2 tahun ke atas, itu sudah kami usulkan itu. Ya, jadi semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau guru dan tenaga administrasi yang berada di lingkup satuan pendidikan se-Kabupaten Cirawas itu datanya sudah kami masukkan dan sudah masuk dalam data yang secara keseluruhan disampaikan oleh BKPSD. Jadi pemahaman Ibu ini tadi ada yang mohon maaf tidak tepat. Jadi yang disampaikan oleh perwakilan itu sudah mencakup ya ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Bu, paham Bu? Masih ada? Iya Pak, berarti terima kasih. Kami yang kurang informasi atau kurang literasi ya Pak, karena memang selama ini kalau mau buka sesuatu itu seperti tes P3 kemarin Pak, kami tidak bisa ikut karena belum masuk data Dapodik, seperti itu. Artinya sudah terangkum di 2 tahun tadi ya, honorer Ya. sudah terangkum ya? Ya, seperti yang disampaikan Bapak tadi berarti kami sudah terangkum. Terima kasih. Nah, guru ini harus diperjuangkan. Nah, tidak akan maju suatu peradaban daerah itu kalau gurunya tidak kita perjuangkan. Guru dan kesehatan ya Pak. Apa? Guru dan kesehatan. Guru dan kesehatan. Oke, yang ini jangan sampai lihat. Artinya yang diperjuangkan honorer yang sudah lebih 2 tahun di lingkup pemerintah Kabupaten Cirawas. Jadi tidak ada lagi pendidikan, tidak ada di kesehatan, ini semua ya. Karena aku diprotes di DPR tuh banyak seperti ini. Oke, artinya sudah dapat kita simpulkan tadi ya. Mungkin saya tidak ulangi lagi kesimpulan tadi. Tapi satu hal kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda bersama seluruh media hadir, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan hari ini sudah menyampaikan
keluhannya, dan walaupun ini belum sesuai harapan sebagaimana mesti kita harapkan, tapi inilah butuh proses. Tidak ada yang instan. Namanya, apalagi kita namanya sudah tercecer, artinya perlu ekstra. Kalau sudah tercecer itu, artinya kalau perjalanan mau ke Palembang, orang sudah di Sekayu kita baru berangkat, artinya perlu ekstra untuk menyampaikan biar datangnya kalaupun terlambat tidak terlalu jauh. Nah, artinya ini perlu perjuangan ekstra, dan saya sebagai pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih dan mengaturkan mohon maaf karena hadir kami ini ada orang 40, tapi bisa hadir saya sendiri karena yang lain melakukan kegiatan lain, dan saya dari kemarin Pak Sekda memang tidak melakukan kegiatan lain, berada di dalam ini. Kemarin pertemuan dengan guru, dan hari ini dengan adik-adik semua. Artinya saya siap standby di kantor ini, tidak meninggalkan kegiatan tidak meninggalkan kantor ini untuk menampung seluruh permasalahan yang ada di Musirawas. Kami dorong dari sebelah, jadi sebelah mendorong kemudian ini sesuai dengan harapan. Jadi mungkin itu adik-adik, saya mengucapkan selamat di jalan. Nah, yang kita tahu ada dari Cecap ini jauh kan, ada dari Bukang Sakti. Semoga-moga di perjalanan tanpa ada halangan dan terus selalu berdoa. Semoga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Yakinlah kalau memang itu bagian dari hidup kita, itu walaupun terlambat itu pasti akan datang. Yakinlah. Jadi mungkin itu Pak Sekda, sekali lagi terima kasih. Pak Sekda bisa teman. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi menghormati dan sayangi. Jadi ada 2 poin tadi kita maksimalkan untuk usulan terhadap honorer yang berbeda 2 tahun, tapi masih habis, dan semua itu bisa kita eksekusi, ya atau tidak. Kami berniat demikian dan akan dieksekusi pasca kita uji klinik tentang 19 nanti. Karena semua permasalahan yang akan di situ. Sama dengan Pak Ketua tadi, hari ini saya posisi masih dinas luar. Jadi Pak Ketua bahwa hari ini ada pertemuan di daerah, kami sudah pulang. Tapi kami mengulang ini karena kami yang tua. Ya, kami yang presentasi dari Bupati dibantu oleh pimpinan teknis. Beliau representasi dari anggota dewan dan beliau di belakang di inisiatif. Sama-sama berdoa, kami juga tidak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan serta support doa dari anda sekalian. Yang harapan pengabdian yang sudah dilakukan selama ini, terutama rekan yang lebih dari 2 tahun pengabdiannya tanpa melihat institusi di mana tempat pengabdian itu kita sangat mengapresiasi itu. Sekali lagi berharap belum bisa terakomodirnya dengan baik sampai hari ini dikarenakan kita di atas kami ada limit, kita mengira tidak bisa berinisiatif walaupun dengan niat baik. Tidak selesai dengan baik saja tanpa payung hukum, niat baik itu bisa menjadi masalah. Demikian mudah-mudahan niat baik dan doa baik dari adik sekalian membawakan hasil untuk doa dan untuk pikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah. Masih ada lagi nggak kamu? Habis ya? Cuma aku titip pesan ya, jangan lagi menyalahin lewat. Sekarang kamu itu sudah minta tolong dengan Pak Sekda, minta tolong dengan saya sebagai pimpinan. Jadi jangan salah lagi ke belakang. Kalau kamu nyala ke belakang, minta tolong dengan tolong kami. Kan lebih kurang seperti itu kan? Jadi biar kita ini sepakat, dan maka saya tadi patahin dari Pak Sekretaris itu, saya tidak butuh lagi pembelaan, saya butuh sekarang penyelesaian masalah. Jadi kamu kan saya ya. Oke, mungkin maaf Pak, bisa ada 1 lagi Pak. Ketinggalan lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon maaf Bapak Ibu. Sepertinya ada jawaban yang menurut hati saya belum puas seperti itu ya.
Perkenalkan, nama saya Juwita Nurhayani dari instansi pendidikan. Jadi sudah jauh-jauh saya sini, sekalian saja unek-unek saya ini saya sampaikan seperti itu. Saya sudah mengajar di instansi pendidikan di atas 2 tahun. Kemudian sudah disampaikan juga tadi oleh rekan saya. Jadi kami yang di atas 2 tahun ini bagaimana? Seperti itu. Sedangkan di instansi pendidikan itu ada namanya Dapodik. Dapodik itu untuk mendata warga sekolah, guru, anak-anak murid. Nah, itu melalui Dapodik. Sedangkan kami yang di atas 2 tahun ini belum masuk Dapodik. Nah, memang sama Pak. Tetapi bagaimana nasib kami ini Pak? Ada teman kami ini sampai dirumahkan Pak. Tolong bagaimana nasib kami yang di atas 2 tahun ini? Apakah kami harus dirumahkan? Apakah hanya instansi pendidikan saja yang di atas 2 tahun yang tidak bisa masuk database, terus kami dirumahkan seperti itu? Apa hanya instansi lain yang tidak melalui Dapodik, tidak melalui data Dapodik yang diangkat paruh waktu? Jadi kami yang tidak masuk. Gitu, biar sampai terus lanjut. Iya. Ini sama yang sampaikan Ibu tadi. Iya sama Pak, tapi saya kurang puas. Jadi terus bagaimana Pak kelanjutannya kami yang di atas 2 tahun? Sampaikan 2 tahun ya, di 2 tahun seluruh di lingkup Kabupaten Musirawas. Iya, tapi kan instansi pendidikan itu kan harus masuk Dapodik. Nah, kalau Dapodik itu tidak buka, berarti kan kami tidak bisa masuk. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sampaikan Pak Ketua bahwa Dapodik itu adalah data pokok pendidikan. Itu berlaku untuk seluruh instansi kependidikan atau yang di bawah Kementerian Pendidikan. Apa fungsi dari Dapodik itu? Yaitu mendata secara keseluruhan informasi yang ada di sekitar pendidikan. Di situ ada data murid, di situ ada data sarpras, di situ juga ada data pendidik yang namanya Perpal PTK, Perpal Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Nah, terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu dan P3K murni itu sama sekali terlepas dari urusan Dapodik. Ya. Nah, mengapa saat itu di stop untuk memasukkan data guru yang baru-baru itu ke Dapodik? Alasannya adalah supaya data pendidik itu tidak terus bertambah. Ya, jadi penyelesaian honorer ini tidak akan tuntas kalau itu tidak di stop. Makanya Dapodik ditutup khusus untuk Perpal Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Jadi memang ditutup itu, dan itu dasarnya adalah edaran Kemenpan RI. Nah, ketika Dinas Pendidikan masih memaksakan diri untuk memasukkan guru-guru baru yang ke Dapodik itu, maka sanksinya bukan hanya ke Dinas Pendidikan tetapi ke pemerintah daerah. Itulah makanya kami dengan secara tegas menutup Dapodik tadi untuk peserta didik, untuk pendidik baru. Nah, apa yang membedakan yang sudah masuk dalam Dapodik dan tidak masuk dalam Dapodik? Itu hanya merupakan pembedanya adalah legalitas untuk pembayaran honor, Bapak. Jadi kalau yang sudah masuk dalam Dapodik, mereka bisa digaji dengan dana bos yang diterima sekolah, itu legal. Tetapi ketika yang bersangkutan belum masuk data Dapodik, ini memang untuk pembayaran melalui menggunakan dana bos dianggap ilegal. Ini Pak, intinya sama nggak dengan mereka yang lain? Sama. Bisa dipertanggungjawabkan Pak? Bisa bertanggung. Sudah Bu, keluar kira-kira. Kalau tak lebih dari itu, bukan banyak kami lagi jawabnya kira-kiranya. Kan artinya Bapak tadi dari Dinas Pendidikan sudah menyatakan sama dengan yang lain tadi, walaupun tidak masuk dalam Dapodik, kan itu. Gimana lagi maksudnya? Silakan, biar sampaikan lagi.
Apa yang baca kami lakukan? Kalau nak puas kan tak susah puas. Iya, jadi ya gitu lah Pak ya. Kalau misalkan nanti ada pendataan, jadi kami yang tidak masuk itu, jadi apa juga bisa mengikuti pendataan tersebut seperti itu, karena kami tidak ada bukti Pak kayak gitu Pak. Kalau misalkan nanti ini loh mana dapodiknya kan seperti itu, dikhawatirkan Pak seperti itu Pak, dikhawatirkan. Jadi kami ingin apa bukti seperti itu Pak. Ya, karena sepertinya memang teman-teman kami di sini belum banyak yang hadir Pak untuk instansi pendidikan. Saya rasa teman-teman saya yang di sebelah sana juga mengerti maksud saya seperti itu Pak. Jadi kami juga ingin diperjuangkan seperti itu Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami sampaikan Ibu ya, terkait dengan data honorer atau non-asn yang tidak masuk dalam Dapodi tetapi sudah mengabdi atau mereka sudah melaksanakan tugas lebih dari 2 tahun, mereka sudah kami data berdasarkan hasil rapat ketika di ruang Bapak Sekda. Jadi semuanya sudah ada dan tersisa di sini kami punya data lengkap bahwa kami masih tersisa 670 lagi dan mungkin salah satunya Ibu ya, yaitu tenaga honorer yang tidak masuk dalam Dapodi tetapi sudah melaksanakan tugas sebagai honorer di atas 2 tahun. Itu sudah semuanya. Artinya bisa diperjuangkan, itu intinya kan? Ya. Kalau Ibu menanyakan bukti kan ada sekali juga kamu. Ya, saya ingin seperti teman-teman yang lainnya juga Pak seperti itu kurang lebih. Oke, kekhawatiran ya. Oke, artinya sudah bisa diterima. Bisa diterima. Oke, artinya sama-sama bisa diperjuangkan. Ya. Oke, masih ada yang lain lagi? Atau yang belum puas? Oke ya, kalau memang cukup kira-kira. Nanti kalau memang mau ditanya silakan langsung ya. Artinya masih ada yang lain lagi. Apa kita mau menangis bersama-sama? Oke ya, kalau habis kita tutup ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Sekda dan seluruh PD hadir dan kawan-kawan dari non-honorer tadi. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf mungkin ada banyak kekurangan kami. Dan insya Allah sesuai kesepakatan nanti kita akan bertemu lagi ya setelah Pak Sekda dari tanggal 19 September. Mungkin ada jawaban dari Jakarta dan ada harapan sesuai dengan keinginan kita. Jadi mungkin itu. Sekali lagi selamat jalan yang mungkin keluarnya jauh, mudah selamat di jalan tanpa ada halangan dan bisa berkumpul dan melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Saya akhiri bila termulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.